Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sylvia Nurfaizah, Muhammad Rifki Firdaus, Tanti Anissa, Muhammad Gufron Alfani, Selin Fatina Honita, dan Aminatus Soliha akan menjelaskan sedikit mengenai tema hukum pidana yang berbentuk narkoba. Simak berikut penjelasannya. Yang pertama yakni landasan teori dari jarimah kategori Homer atau narkotika. Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak, yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit dan nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkan yang memiliki arti kaku atau kejang. Sedangkan dari terminologi sendiri dikenal dengan istilah narkos yang memiliki arti dibiuskan, terutama dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan atau operasi. Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah Latin yakni narcoticum, yang artinya kemudian disemakin luaskan sehingga sama dengan kata drugs dalam bahasa Inggris. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, penggunaan narkotika masuk ke dalam teori tindak pidana jarimah hudud. Tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah sanksinya yang menjadi hak Allah melalui dalil nakli. Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka hak Allah mempunyai pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang mewakili negara. Dalam deskripsi peristiwa tindak pidana menceritakan, dalam video yang kami analisis, pada awal cerita ditampilkan suasana para murid yang sedang menghadapi ujian tulis. Satu daripada mereka, sebut saja namanya Tiana, umur 16 tahun, kedapatan memiliki perilaku yang kurang sopan dan kedapatan membawa HP di dalam kelas. Lantas, Tiana, dikeluarkan dari kelas oleh guru yang sedang mengajar pada waktu itu. Penyalahgunaan narkoba terjadi di SMA PGRI 2 Denpasar, Bali. Pelakunya adalah Pelakunya adalah 5 anak yang terdiri dari 3 siswa dan 2 siswi. Sebut saja mereka namanya Naufal, Era, Tiana Sukajaya, dan Heri. Pada mulanya salah satu siswa bernama Naufal umur 17 tahun mendapatkan barang dari seorang pengedar berinisial HS umur 25 tahun. Pada saat transaksi barang haram ini terjadi, 2 orang warga mendapati kejadian tersebut dan berusaha untuk mengejar pelaku. Namun mereka berhasil lolos. Sekembalinya dari mengambil barang haram ini, mereka memakai narkoba berjenis sabu ini di dalam kelas secara beramai-ramai. Dan seketika mereka langsung merasakan efek dari memakai barang ini. Pada keesokan harinya, pelaku mencoba menghubungi pengedar untuk mendapatkan kembali barang haram ini. Dan pada saat transaksi atau pengambilan barang haram ini, mereka terpantau oleh 2 orang warga yang kemarin mencoba mengejar mereka. Sontak saja, salah satu dari warga itu menelpon pihak kepolisian bahwa telah terjadi proses jual beli narkotika ini di daerah kampungnya. Selepas mendapatkan narkoba ini, mereka mencoba menikmati barang haram ini di tempat yang berbeda, yakni di sebuah taman. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya sedari awal mereka sudah dibuntuti oleh 4 orang polisi. Dan ketika mereka sudah memulai memakai barang ini, tidak lama para polisi pun membekuk mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak di usia sekolah menyebabkan dampak negatif yang dapat berkepanjangan bagi mental dan juga fisik kepadanya. Banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak sangat memprihatinkan, mengingat mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.
seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa. Hanya saja untuk pelaku anak, proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa. Perlindungan khusus yang memberikan kepada anak oleh negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pada pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Kasus video tersebut menjelaskan bahwa parahnya generasi muda menjadi sasaran yang paling mudah dalam peredaran barang narkoba, tentunya pada generasi SMA, baik mereka sebagai pengguna atau pengedar. Penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan pelajar berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Mula-mulanya mereka awalnya cuma coba-coba. Setelah mereka saling membeli narkoba, maka disuruh pengedar untuk mengajak teman-temannya untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut, sehingga pada akhirnya mereka tertangkap dan diminta untuk bertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Kasus di atas termasuk suatu peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi konsumsi narkoba yang dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal yang menjerat penyalahgunaan narkoba golongan 1 ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkoba golongan 1 ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi, setiap penyalahgunaan satu narkotika golongan 1 dibagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Narkotika golongan 2 dibagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan ketiga, narkotika golongan 3 dibagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Pasal 3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahgunaan sabu-sabu atau memang hanya korban penyalahgunaan sabu-sabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Keringanan bagi anak yang memakai narkotika adalah ancaman pidana setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Kesimpulan analisis kejadian tindak pidana narkotika di atas adalah hukum pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Kasus di atas termasuk suatu peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi konsumsi narkoba yang dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat.
Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ancaman pidana dalam pasal di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Keringanan bagi anak yang memakai narkotika adalah ancaman pidana setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, penggunaan narkotika termasuk ke dalam teori tindak pidana jarima hudud. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut, sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.